Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Resto Febriana. Dan untuk di video kali ini saya mau berbagi pengalaman. Dan pengalaman ini memang sangat berharga sekali ya, khususnya untuk saya pribadi yang selalu menangani permasalahan dari berbagai macam laptop dan juga komputer. Dan kebetulan di video kali ini saya kedapatan laptop bermerek Lenovo ya, bermerek Lenovo. Kemudian untuk tipenya kita lihat di sini. Nah, ini dia tipenya Lenovo V130-14 IKB. Yang akan saya berikan pengalaman seputar permasalahan yang saya hadapi di laptop ini ya. Jadi untuk laptop ini dari penggunanya ya, dari pemilik laptop ini menyuruh saya untuk menginstal ulang sistem operasi yang ada di laptop ini ya. Kemudian jika kita perhatikan, nah di sini ya, kita perhatikan. Nah, ini dia. Di sini ada logo ya, hologram dari Windows 10. Yang artinya bahwa si laptop ini dari bawaan pabriknya sudah memasukkan sistem operasi yang original ya. Jadi sudah disertai dengan sistem operasi yang original. Kemudian menggunakan prosesor Core i3 generasi ke-7. Kemudian di bagian spesifikasi yang lainnya, nah di sini ada keterangan prosesor yang digunakan adalah Intel Core i3 7020U, yang artinya hemat energi ya. Jadi biasanya untuk yang ada seri U ini biasanya digunakan untuk pengguna yang menginginkan laptopnya itu irit daya. Kemudian dengan kecepatan 2,30 GHz, RAM yang terpasang 4 GB, kemudian usable-nya atau yang bisa dipakai yaitu 3,84 GB, dan untuk yang sisanya digunakan untuk sistem biasanya. Kemudian untuk sistem operasinya menggunakan arsitektur 64 bit ya. Nah, sekilas ya yang saya hadapi pada saat akan menginstal laptop Lenovo ini, laptopnya memang keadaan normal ya. Sistem operasinya jalan, kemudian aplikasi-aplikasinya juga berjalan dengan lancar. Tidak ada permasalahan yang cukup berat ya. Dan yang saya temui di laptop ini yaitu permasalahannya adalah si laptopnya berjalan begitu sangat lambat ya. Jadi lemot tuh. Si laptopnya itu lemot. Kemudian saya langsung melakukan instalasi di Windows 10 ini. Dan sebenarnya untuk Windows 10 ya, itu biasanya dari Windows 8 pun ada ya fitur recovery ya, seperti ini nih, kita tunjukkan.
Dan biasanya untuk Windows 10 itu kita tidak harus menggunakan media untuk melakukan instalasi sistem operasi ya. Kan biasanya kita untuk menginstal Windows itu menggunakan DVD ataupun flash disk gitu ya. Nah, untuk Windows 10 itu biasanya kita cukup masuk ke setting, kemudian masuk ke update dan security. Nah, kemudian di bagian sini ya. Nah, ini ada tulisan recovery ya. Recovery. Nah, kita pilih recovery. Nah, kemudian di sini ada dua menu yang bisa kita pilih ya. Ada reset, disk PC, dan ada advanced startup. Nah, jadi untuk laptop yang keluaran terbaru ataupun yang sudah menggunakan Windows 10, karena yang saya ketahui memang laptop-laptop di keluaran terbaru kali ini sudah semuanya menggunakan Windows 10 ya. Nah, di sini ada dua menu yang bisa kita pilih. Nah, untuk menginstal ulang sistem operasi Windows 10, kita bisa memilih bagian ini ya, Get Start. Ini ada bagian Reset Disk PC. Nah, setelah kita mengklik bagian Reset Disk PC, kemudian kita akan melihat dua pilihan choice and option. Ada Keep My File, kemudian Remove Everything. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin si datanya itu aman, tidak terhapus ya, data yang ada di hard disk atau di drive di laptop ini ingin aman, maka pilih yang Keep My File. Jadi untuk Keep My File itu data-datanya selain dari sistem operasi Windows itu akan dipertahankan. Kemudian untuk Remove Everything, nah ini semua data baik itu file, dokumen, aplikasi, dan pengaturan itu akan secara total dihapus ya. Nah, jadi untuk dua pilihan ini kita bisa gunakan sesuai dengan kondisi ya. Kalau misalkan kerusakan dari sistem operasi di laptop ini tidak begitu fatal, sistem operasinya hanya beberapa saja yang error, kemudian tidak ditemukan adanya virus, itu kita bisa pilih yang Keep My File. Karena jika kita memilih Keep My File, maka proses instalasi dari Windows ini akan berjalan dengan sangat cepat ya. Jadi tidak begitu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kemudian jika si laptop ini ya, seandainya laptop ini sudah begitu banyak sekali virus yang tertanam ya, atau sudah terinfeksi virus yang cukup banyak, kemudian banyak sekali program-program yang error, nah maka kita wajib memilih menu bagian Remove Everything ya. Jadi dengan kita memilih Remove Everything, maka seluruh data yang ada di hard disk, baik itu file, pengaturan, aplikasi, dan data-data yang lain akan kembali ke pengaturan pabrik ya. Nah, jadi itu kita bisa lakukan. Oke, mungkin teman-teman sudah paham. Nah, jadi untuk Windows 10 ini kita tidak membutuhkan media flash disk. Nah, kecuali jika memang si sistem operasi yang ada di laptop ini sudah tidak bisa diselamatkan, ataupun kita sudah tidak bisa menggunakan fasilitas reset ya yang ada dari si laptop ini, ataupun menu dari recovery si laptop ini sudah tidak bisa digunakan, maka kita dengan terpaksa harus menggunakan media flash disk ya sebagai sarana untuk menginstal ulang. Nah, contohnya misalkan kita sudah menyimpan bootable Windows 10 di flash disk,
Dan biasanya untuk ukuran flash disk untuk menginstal Windows 10 itu minimal 8 GB ya, lebih bagus di atasnya. Nah, jadi kalau misalkan sudah tidak bisa menggunakan menu recovery, maka kita wajib menggunakan media flash disk. Nah, setelah saya menggunakan, jadi langkah awal ya yang saya lakukan yaitu saya masuk ke setting. Nah, kemudian masuk ke update security. Nah, ini ya, update security. Kemudian masuk ke recovery, dan biasanya saya langsung masuk ke get start. Dan setelah saya klik bagian get start, ternyata komputer sudah, ya laptop ini sudah tidak bisa melakukan reset secara normal ya. Jadi sistem operasinya sudah rusak ya. Nah, dengan alasan itu maka saya gunakan flash disk bootable Windows 10. Nah, setelah saya melakukan instalasi Windows di laptop ini, itu biasanya saya itu menginstal Windows 10 versi yang lama ya, tahun 2015. Dan yang di flash ini Windows 10-nya tahun 2018. Nah, untuk di laptop yang satu lagi ini sama, ini bermerek Lenovo ThinkPad. Dan di sini sudah menggunakan Windows 10 tetapi dengan versi yang berbeda. Nah, awalnya saya berniat untuk menggunakan versi yang ini di laptop yang ini ya. Jadi Windows 10 yang ada di Lenovo ThinkPad ini menggunakan Windows 10 versi lama. Nah, untuk cara pengecekannya kita bisa ini ya, tekan tombol Windows dengan R. Nah, ini ya, secara bersamaan ataupun ini dulu ya. Nah, ada lambang jendela nih ya. Nah, ini tekan kemudian klik R, maka nanti akan muncul menu run ya. Nah, yang kita gunakan bukan CMD ya, tetapi kita ketikkan di sini win. Nah, ketik WinVer ya. WinVer. Kemudian oke. Nah, maksudnya dengan kita mengklik WinVer, maka nantinya akan muncul di sini versi Windows yang kita gunakan. Nah, kemudian kita cek di bagian tahunnya. Nah, di sini adalah tahun 2015. Kemudian ini adalah versinya ya, 10 build 10240 ya. Nah, jadi teman-teman bisa cek. Nah, kemudian ini adalah Windows 10 yang baru. Kita cek juga dengan menekan tombol Windows kemudian R. Nah, setelah itu muncul run, kita ketikkan win. Nah, WinVer ya, WinVer. Nah, ini window versi ya artinya. Kemudian silakan pilih OK ya. Pilih OK. Mau di enter bisa, mau di klik ya menggunakan kursor juga bisa. Nah, di sini muncul ya, muncul versi yang digunakan oleh si laptop ini ya, Windowsnya Windows tahun berapa. Nah, di sini tercantum tahun 2019. Kemudian yang ini tercantum tahun 2015. Yang ini tahun 2019. Nah, jadi awalnya untuk si laptop Lenovo ini, awalnya saya ingin menggunakan versi yang lama ya, tahun 2015. Nah, ini ya, tahun 2015. Kenapa saya ingin menggunakan Windows 10 versi tahun 2015? Karena pendapat saya untuk Windows 10 yang versi tahun 2015 itu sangat ringan ya, sangat ringan sekali. Dan untuk Windows 10 versi tahun 2019 ini cukup lumayan berat ya untuk penggunaan harian. Nah, ternyata setelah laptop ini saya instalkan menggunakan Windows 10 versi tahun 2015. Dan di bagian, nah setelah install ulang kan biasanya kita suka ngecek ya, klik kanan kemudian pilih device manager. Nah, seperti itu.
kemudian menunggu hingga bagian device manager muncul. Nah, biasanya setelah melakukan instalasi Windows, kita selalu mengecek di bagian device manager, dan di device manager lah kita bisa melihat ataupun mengecek driver yang sudah terpasang, baik itu yang sudah terpasang dengan sempurna ataupun driver yang masih bermasalah. Nah, biasanya kalau misalkan bermasalah itu ada tanda seru ya di bagian salah satu yang ada di sini. Dan setelah si laptop ini saya installkan menggunakan Windows 10 versi tahun 2015, itu untuk bagian VGA-nya ya, bagian VGA sebenarnya nggak ada masalah ya. Untuk di display adapter ini drivernya sukses, kemudian di bagian network adapternya juga sukses terinstall, Bluetooth-nya dan lain-lain ya, normal seperti biasa. Kemudian ada satu masalah yang cukup fatal, yaitu bagian ini ya, bagian di bagian pointing device ya. Jadi untuk hardware ya, bagian ini adalah, kalau saya menyebutnya adalah touchpad ya, seperti mouse lagi tetapi dengan sentuhan ya. Nah, jadi setelah saya melakukan instalasi laptop ini menggunakan Windows 10 versi tahun 2015, yang awalnya tujuan saya yaitu untuk meringankan beban dari si laptop ini ya. Dan ternyata setelah saya menginstalkan Windows 10 versi yang tahun 2015 di laptop ini, ternyata setelah saya instalkan driver touchpadnya pun, ini touchpad yang ada di laptop ini tidak berfungsi ya. Jadi tidak berfungsi sama sekali. Nah, untuk itu maka saya langsung menaikkan versi ya Windows 10-nya menggunakan tahun 2019, dan akhirnya si touchpad ini berfungsi dengan normal ya. Dan sebenarnya sebelum saya menaikkan versi ke Windows 10 tahun 2019, itu saya sudah coba di bagian device manager ya. Di bagian device manager, kemudian saya sudah coba update driver ya. Nah, di bagian ini browse my computer. Nah, kemudian di sini saya sudah memilih langkah-langkah yang banyak sekali ditutorialkan oleh YouTuber dan tidak ada satupun yang berhasil. Nah, setelah saya lihat di website resmi dari Lenovo ya, ternyata untuk laptop Lenovo V yang ini ya, tadi tipenya berapa tadi ya, kita cek lagi ya, Lenovo P130 ya, P130 ternyata menggunakan versi yang baru ya. Dan setelah saya download pun ya, ternyata si touchpadnya ini tidak berjalan ya kalau menggunakan versi Windows 10 yang versi lama. Nah, jadi permasalahan di bagian driver itu yang mengakibatkan kegagalan fungsi yang ada di laptop ini bisa diakibatkan karena kesalahan dalam pemilihan instalasi ya, seperti yang sudah saya lakukan. Pada awal mulanya saya bertujuan ingin meringankan beban dari si Lenovo ThinkPad ini, dan ternyata tidak cocok ya. Nah, kemudian untuk di Lenovo ThinkPad ini kenapa cocok? Karena bisa dikatakan untuk Lenovo ThinkPad ini adalah keluaran lama ya, laptop keluaran yang cukup lama, sekitar tahun 2010-an. Kemudian saya langsung menginstalkan Windows 10 versi yang tahun 2015 dan tidak ada masalah ya. Yang artinya jika kita cek di device manager, nah di sini di bagian device manager, oke.
Nah, di sini tidak ada keterangan yang bertanda seru ya, yang menandakan bahwa si laptop ini untuk drivernya sudah terpasang dengan sempurna. Nah, ini awal mulanya si Lenovo yang V ini banyak sekali tanda seru ya yang muncul di device manajernya. Walaupun menggunakan Windows 10 versi 64 bit, tetapi masalah tersebut tetap ada ya. Jadi masalah seperti itu bisa diakibatkan karena versi dari Windows 10-nya yang tidak cocok. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami masalah, semisalkan punya laptop yang keluaran baru, kemudian dilakukan instalasi dan ternyata si touchpadnya itu tidak berjalan setelah kita mengupdate-nya ataupun menginstal driver-drivernya, tetap saja tidak berfungsi, maka kita bisa gunakan yaitu pemilihan dari versi Windows 10 yang cocok ya, yang mudah-mudahan nanti si bagian touchpadnya bisa berjalan lagi. Oke, jadi itu saja di video kali ini. Saya hanya sedikit ingin berbagi pengalaman yang sekiranya teman-teman juga mengalami hal yang sama seperti saya, yang tujuannya ingin menginstal ulang, tetapi setelah dilakukan install ulang si laptopnya malah bagian touchpadnya yang ini tidak berfungsi. Nah, itu diakibatkan karena versi dari Windows-nya itu bisa dikatakan tidak cocok ya, seperti yang ini ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.